إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita insyaallah mengetahui tugas yang diutusnya para nabi dan para rasul. Mereka membawa sebuah risalah, menyampaikan dakwah, menyampaikan agama kepada setiap umat. Dan apa yang dibawa oleh mereka tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, boleh jadi yang disampaikan oleh para rasul adalah peringatan, dan boleh jadi yang disampaikan olehnya adalah kabar gembira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kata Allah, kami mengutusmu dengan dua misi, sebagai pembawa yang memberikan kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan dengan itulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperingatkan umatnya agar jangan mendekat. Dan segala hal yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam surga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan surga sebagai kabar gembira untuk mereka meraihnya. Dan di antara kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min busyrayatihi, di antara kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya tiga golongan manusia yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah melalui jalur perantara sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga golongan manusia. Tiga golongan manusia
yang mereka berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan itu berupa kehidupan dengan rezeki dan kecukupan. In asha ruziqa wa kufiya. Apabila dia hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan rezeki dan kecukupan. Wa imata adkhalahu Allahul jannah. Namun sekiranya dia meninggal dunia, dia telah mati, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah jaminan yang akan Allah berikan untuk 3 golongan manusia. Maka hendaknya setiap kita berusaha menempatkan diri kita pada posisi-posisi ini. Apa 3 hal ini? Siapa 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dijanjikan akan mendapatkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan dia mengucapkan salam. Seseorang yang masuk ke dalam rumah dan dia mengucapkan salam, maka dia berada di bawah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara orang yang diberikan keterangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang mendatangi masjid. Man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka pergi menuju masjid, maka dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara golongan yang dijanjikan untuk mereka jaminan Allah, man kharaja ghaziyan fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Seseorang yang keluar dalam rangka berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hadis yang sangat singkat, hadis yang sangat ringkas, hadis yang sangat pendek, yang menerangkan kepada kita beberapa golongan. Dan hadis ini adalah kabar gembira yang dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana 3 golongan ini akan berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan dalam kehidupan dunia dan jaminan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, jaminan yang akan didapatkan oleh 3 golongan ini adalah rezeki yang Allah limpahkan kepadanya, dan Allah akan berikan kecukupan. Dan apabila dia meninggal dunia, telah mendapati kematian di hadapannya, maka jaminan itu tidak akan terputus dengan kematian. Jaminan masih terus berlanjut. Jaminan yang akan didapatkan olehnya setelah kematian, Allah akan memberikan jaminan untuknya masuk ke dalam surga. Bukankah ini yang kita cari? Siapa di antara kita yang berjuang agar dia mendapatkan jaminan bisa masuk ke dalam surga? Inilah hadisnya. Inilah hadisnya ma'asyiral muslimin. Siapapun di antara anda yang ingin menjamin untuk dirinya surga, maka tempatkan posisi anda di 3 golongan ini atau salah satu di antaranya. Dan sungguh hadis ini sangat memberikan kepada kita sebuah berita gembira yang sangat besar, terkhusus bagi anda yang telah berusaha mengamalkan salah satu atau di antara 3 hal ini. Dan beruntunglah ketika kita termasuk di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah jaminan yang disiapkan untuk 3 golongan tersebut. Yang pertama adalah mereka yang mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumahnya. Satu hal yang sangat ringan, satu hal yang sangat mudah, namun ternyata memiliki efek yang sangat besar. Ternyata dia memberikan pengaruh yang sangat besar. Ternyata perbuatannya bisa mendatangkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan
kepada sahabatnya yang kecil Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Wahai anak kecil, seandainya engkau masuk mendatangi keluargamu, menjumpai keluargamu, engkau masuk ke dalam sebuah rumah, menjumpai mereka, ucapkan salam kepada mereka, niscaya keberkahan akan berlimpah kepadamu dan juga keberkahan itu akan berlimpah kepada keluargamu. Subhanallah. Ucapan salam mendatangkan keberkahan ya ikhwan. Bukankah itu isi dari ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah ucapan salam kandungannya kita mendoakan agar mereka mendapatkan keberkahan? Semoga keselamatan menyertai kalian, rahmat Allah terlimpah kepada kalian, dan keberkahan senantiasa meliputi kalian. Bukankah itu kandungan ucapan salam yang kita ucapkan kepada mereka kaum muslimin? Maka jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan ma'asyarul muslimin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan walau sekecil apapun itu. Terkadang kita menganggap remeh sebuah kebaikan, sebuah kebajikan, tetapi ternyata kebaikan itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu sesuatu yang kecil, padahal ini suatu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya setiap kita membiasakan diri untuk mengucapkan salam setiap kali kita bertemu dengan saudara kita, setiap kali kita datang memasuki rumah, dan ajarkan sunnah yang ringan yang mudah ini kepada keluarga kita. Biasakan mereka untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan bukankah salam adalah salah satu di antara amalan yang bisa menumbuhkan kecintaan di antara sesama manusia? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshu salama bainakum." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, seandainya kalian mengamalkannya, kalian menghidupkannya, kalian akan saling mencintai di antara sesama kalian. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menebarkan salam kepada siapapun, ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada seseorang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Mengucapkan salam, saudaraku, bukan hanya mengucapkan kepada orang yang kita kenal. Kekeliruan dan kesalahan sebagian kaum muslimin baru mau mengucapkan salam kalau dia berjumpa dan berpapasan dengan orang yang dia kenal. Padahal mengucapkan salam, kata Nabi SAW, kepada siapapun yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Apakah kita akan membatasi keberkahan hanya untuk orang-orang tertentu yang kita kenal saja? Tidak ya ikhwan. Justru dengan sapaan, dengan salam, kita akan semakin mendapatkan jangkauan yang lebih luas dari persaudaraan ini. Yang sebelumnya kita tidak kenal dengan dia, akhirnya kita lambat laun mengenal dia. Akhirnya lambat laun semakin bertambah jumlah persaudaraan kita, dan akan semakin kuat, semakin banyak jumlah kaum muslimin yang bersaudara dengan kita. Maka tentunya itu akan semakin meningkatkan kekuatan dalam diri seorang muslim dengan yang lainnya. Oleh karenanya ikhwan, jangan pernah meremehkan ucapan salam. Ucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam ketika kita bertemu dengan siapapun. Nah, jangan kita meremehkan orang lain. Kita mengucapkan salam kepada orang yang mungkin memiliki jabatan, yang memiliki kedudukan saja. Tetapi ketika kita berpapasan dengan orang yang mungkin menurut kita dia adalah orang rendahan, yang tidak memiliki kedudukan tinggi, tak mau kita memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tidak ya ikhwan. Nah, ini yang pertama. Maka jangan pernah kita meremehkan mengucapkan salam. Mengucapkan salam
adalah merupakan amalan yang dengannya mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan yang berupa kehidupan, rezeki dan kecukupan. Apabila dia masih hidup di muka bumi, itulah jaminan yang akan Allah berikan. Dan apabila dia telah mendapati kematiannya, maka jaminannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Yang kedua, amalan yang dijanjikan mendapatkan jaminan Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka yang keluar menuju masjid. Saat ini kita berada di jalur itu. Kita yang saat ini hadir di masjid, kita telah keluar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memenuhi panggilan dan seruannya. Kita datang menuju tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, perjuangan kita mendatangi rumah Allah tidak akan menjadi perkara yang disia-siakan. Dia adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang selalu keluar ke masjid, maka mereka berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim Allah mengkaitkan mereka yang menjaga salat dengan rezeki. Apa hubungannya antara salat dengan rezeki? Korelasi dan hubungan yang sangat erat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Perintahkan. Kami tak pernah menuntut rezeki dari kalian sehingga kalian melalaikan salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Ajak mereka untuk salat. Kenapa? Di balik ajakan kita kepada mereka, di situ Allah akan berikan jaminan untuk kita. Seorang istri, dia juga bisa berperan dalam hal ini. Dia mengingatkan suaminya untuk ke masjid. Dia ingatkan anaknya untuk ke masjid. Ingatkan mereka untuk mendatangi rumah Allah. Maka rezeki dan kecukupan akan Allah berikan kepada mereka. Oleh karenanya, ketika saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan satu amalan yang sangat besar, mendatangi masjid, rumah Allah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Karena Anda akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan nikmat ini terhenti. Jaga nikmat Allah yang satu ini. Dan bagi mereka yang belum terpanggil untuk selalu menghadiri masjid, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa agar Anda diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendatangi masjid bukan hanya di hari Jumat saja. Lihat kita saat ini, bagaimana masjid penuh hari Jumat. Apakah mendatangi masjid hanya di hari Jumat? Apakah mengerjakan salat yang kita datang ke masjid hanya di hari Jumat? La. Di semua salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah kewajiban mereka kaum lelaki untuk mendatangi masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menyia-nyiakan peluang yang sangat istimewa ini. Boleh jadi kedatangan kita yang sering menuju rumah Allah akan semakin Allah berikan rezeki dan kecukupan. Oleh karenanya ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah meninggalkan rumah Allah. Datangi rumah Allah, sering-sering mendatangi rumah Allah, maka rezeki akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih besar daripada itu adalah janjinya di kehidupan selanjutnya setelah kematian. Ini yang jauh lebih kita harapkan, di mana mereka dijamin untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatal iman, saudaraku yang saya muliakan, hendaknya setiap kita benar-benar menyadari betapa besarnya nikmat melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang tak peduli mendengarkan adzan atau tidak ada keinginan yang tergerak dalam hatinya mendatangi rumah Allah. Dikhawatirkan hati mereka telah mati, dikhawatirkan hati mereka berpenyakit. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Hatinya tak lagi bisa mendeteksi, radarnya telah mati, tak lagi bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang ma'ruf, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Namun biiznillah, dengan izin Allah,
kita masih memiliki hati yang mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal kesadaran diri bahwa ini merupakan satu kewajiban yang harus kita datangi. Bayangkan seandainya kita tidak berada di saat ini, di masjid ini, mungkin kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Maka bersyukurlah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah, meminta agar nikmat ini menjadi nikmat yang terus berkelanjutan hingga Allah mengakhirkan kehidupan kita di permukaan buminya. Yang ketiga, golongan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan jaminan Allah adalah mereka yang keluar dalam rangka berjihad dalam kancah peperangan. Man kharaja ghaziyan fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Mereka yang berperang di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang berada dalam tanggungan Allah Azza wa Jalla. Mereka berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Fa innahu talibun lil husnayain. Orang yang berjihad yang dia harapkan dua. Kalau seandainya kehidupan, maka kemenangan yang akan dia dapatkan. Kalau seandainya kematian, maka dia akan mendapatkan syahadah, dia akan mendapatkan syahid. Oleh karenanya sangat nampak bagaimana orang yang berjihad ini berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, demikianlah hadis yang singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan dalam bentuk amalan dan keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita agar kita selalu diberikan kekuatan dan istiqamah untuk menjalankan setiap perintah-perintahnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammu taslimi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Kaum muslimin, ikhwani, saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin yang hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya setiap kita mempersiapkan bekal sebelum kesempatan untuk mempersiapkan bekal berakhir. Dan ketahuilah, sebaik-baik bekal yang kita bawa berjumpa menemui Allah adalah berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sungguh sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah ketika kalian membawa bekal ketakwaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah satu kaidah, di dalam mencapai kenikmatan yang hakiki, bahwasannya hadis yang telah kita dengar, bagaimana jaminan kenikmatan dikaitkan dengan amalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tidak serta-merta balasan kebaikan itu didapatkan tanpa usaha. Akan tetapi setiap balasan kenikmatan yang dijanjikan semuanya berkaitan dengan usaha yang kita kerahkan. Artinya ketika kita ingin benar-benar mendapatkan kenikmatan, maka harus ada perjuangan, harus ada usaha dari kita. Oleh karenanya, ketika kita ingin mendapatkan jaminan Allah, berjuanglah mengamalkan setiap perintah-perintah Allah Azza wa Jal, menjalankan setiap apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di atas itulah kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, ajma'al uqala atau ajma'atil ummah ala anna an-na'im
la yudraku bin na'im. Anna an-na'im la yudraku bin na'im. Wa anna man athara ar-rahah fatathu ar-rahah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan satu rumusan yang sangat luar biasa. Semoga rumusan ini menjadi kaidah yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang muslim untuk terus berpacu dan berjuang dalam kebaikan. Dengarkan apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Telah sepakat ijma' seluruh mereka yang berakal bahwasannya kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang memilih kesenangan, maka akan luputlah kesenangan itu darinya. Seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan dengan berleha-leha. Kenikmatan akan didapatkan ketika ada usaha. Dia berusaha baru akan dibalas dengan kenikmatan. Bekerja baru dia akan mendapatkan balasan. Ini semuanya adalah satu perkara yang maklum. Perkara ini disepakati oleh semua umat yang berakal. Ajma'al uqala kullu ummah ala anna an-na'im la yudraku bin na'im wa anna man athara ar-rahah fatathu ar-rahah. Telah sepakat semua orang-orang yang berakal bahwasanya kenikmatan tidak akan digapai dengan kenikmatan. Kenikmatan itu digapai dengan perjuangan dan usaha. Kita pengen surga, berjuang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi masjid walaupun mungkin keinginan kita maunya beristirahat di rumah. Lelaki, Anda wajib ke masjid, penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, bergerak. Tinggalkan kantormu di saat Allah telah memanggil, tinggalkan proyekmu ketika Allah telah memanggil, tinggalkan semua diskusi, semua obrolan, semua kesibukan yang tidak bersifat darurat. Tinggalkan, Allah memanggilmu. Tinggalkan. Harus ada perjuangan Anda untuk menggapai kenikmatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda sedang berada dalam kenikmatan, bergelimang dengan kenikmatan. Anda mungkin sedang berkumpul dengan teman, dengan rekan, dengan keluarga, dengan anak. Anda mungkin sedang berekreasi, Anda mungkin sedang bertamasya, Anda mungkin sedang berjalan-jalan, Anda mungkin sedang menikmati kenikmatan. Tetapi ketika Allah memanggil Anda, berikan satu perjuangan. Tinggalkan kenikmatan itu demi mendapatkan kenikmatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi rumah Allah, maka Anda akan mendapatkan rezeki dan kecukupan. Dan barang siapa yang lebih memilih untuk bersenang-senang, akan luput kesenang-senangan itu dalam kehidupan dia. Karena orang yang akan mendapatkan kesenangan ketika mereka melaluinya dengan usaha terlebih dahulu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang telah kita sampaikan pada khutbah yang pertama, satu hal yang perlu kita camkan bersama. Di dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan bahwa jaminan berupa rezeki dan kecukupan, bukan rezeki yang berlimpah, la, tetapi rezeki dan kecukupan. Apa bedanya? Banyaknya harta tak menjamin kebahagiaan. Banyak orang yang hartanya berlimpah tetapi dia merasa tidak cukup, sehingga terkadang kenikmatannya yang sudah banyak, hartanya, asetnya, rezekinya berlimpah, orang melihat dia bergelimang dengan kenikmatan, tetapi karena dia tidak pernah merasa cukup dengan nikmat itu, akhirnya dia terus dikejar oleh dunia, siang dan malam dia berpacu mencapai dunia, bagaimana terus bertambah kenikmatan dunianya, tetapi tidak ada kesempatan dan keluangan untuk bermajelis ta'lim, tidak ada kesempatan untuk menghadiri salat, tidak ada kesempatan dia untuk menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang terlintas dalam mindset kehidupannya, harta yang sudah dia miliki belum cukup sehingga harus terus saya mencari dan mengejarnya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dibutakan dengan dunia, sehingga seakan-akan kehidupan itu hanya untuk dunia. Wal'iyadzu billah.
Dan ini fitnah yang sangat berbahaya. Ini fitnah yang sangat berbahaya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak ada sifat qanaah dalam diri kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung seseorang yang dikaruniakan Islam dalam dirinya dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Lihat, beruntunglah seseorang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, bukan rezeki yang banyak. Dan Allah berikan kepadanya qanaah, sifat menerima apapun yang Allah berikan kepadanya, sehingga di atas nikmat itu dia selalu bersyukur kepada Allah. Banyak sedikit tetap dia bersyukur. Allah cukupkan dalam hatinya bahwa apa yang ada dalam kehidupannya adalah satu hal yang sudah lebih dari apa yang dibutuhkan oleh dia. Sifat qanaah inilah yang harus dicari oleh seorang muslim, sehingga dia tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melihat nikmat Allah besar dalam kehidupannya, sehingga kecukupan benar-benar tertanam dalam dirinya, sehingga dengan itu dia bisa menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berjuang untuk bersusah payah dalam kehidupan ini, dengan berharap semoga dengan usaha itu Allah Azza wa Jalla membalas untuk kita apa yang kita harapkan darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam dan berjihad di jalan Allah seandainya Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berperang melawan musuh-musuh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala hal yang mendatangkan kemurkaan-kemurkaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah hingga akhir dari kehidupan kita di permukaan buminya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.